Shalom teman-teman semua, pada hari ini kita akan melaksanakan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita lanjut membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur apa yang Dia berikan selama tadi malam hingga pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami dari tidur kami malam tadi hingga sampai kami bangun pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman ini menjadi makanan rohani kami, menjadi sumber akan iman kami. Tuhan, doa ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman tentang Paulus. Kisah Paulus sebelum ia menjadi rasul yang sangat besar. Dahulunya dia adalah seorang pembunuh. Namanya kala itu ialah Saulus, kemudian diganti oleh Tuhan pada saat setelah ia bertobat. Nah, pada kala itu nggak sedikit loh orang Kristen yang mengalami aniaya, bahkan sampai dibunuh untuk kebegisan Saulus ini, untuk hal duniawi yang diinginkan oleh Saulus ini. Nah, namun Tuhan memiliki rencana yang lain dalam diri Paulus, sehingga pada akhirnya ia bisa dimenangkan untuk Tuhan. Nah, kisah pertobatan Saulus ini sangatlah menarik untuk kita jadikan pelajaran bagi kita. Karena setelah mengenal Kristus, ia menganggap segala sesuatu yang sebelumnya menguntungkan bagi dirinya adalah sebuah kerugian. Sehingga gak heran kalau dia meninggalkan segala kehormatan yang dimilikannya pada saat itu demi untuk kehidupannya akan Tuhan. Pada Filipi 1 ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Sungguh merupakan sebuah komitmen yang layak dicontoh. Bagaimana seorang yang memiliki reputasi yang sangat besar lalu disegani oleh anak buahnya, tapi kini memilih menderita demi melaksanakan pekerjaannya, pelayanan bagi Tuhan. Dia yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, kini telah mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dia sangat yakin bahwa Tuhan Allah memampukannya melewati tantangan hidup. Pada Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Pada akhirnya Paulus ini mengajak kita untuk terus bergantung akan Tuhan dan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada Filipi 4 ayat ke-6 dan ke-8, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu tentang Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Paulus ini mengajarkan kita semua bahwa kita nggak perlu khawatir tentang hidup kita. Nah, juga Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa pertobatan itu nggak ada kata terlambat dalam sebuah pertobatan bagi Tuhan, karena Tuhan selalu menunggu kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu memberi kita tantangan hidup yang pastinya kita mampu untuk melewati semua itu. Nah, pada Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14, di sini kan dijelaskan tentang perumpamaan seekor anak domba yang hilang. Di situ Tuhan bertanya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara mereka itu tersesat? Tidaklah ia meninggalkan orang yang 99 ekor
di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun anak-anaknya ini hilang. Jadi di saat kita hilang, di saat kita terpuruk dan kita jatuh, itu Tuhan Tuhan Allah selalu menyertai kita, selalu membimbing kita, dan selalu ada di dekat kita. Jadi ini firman hari ini tentang Paulus yang dulunya seorang pembunuh, namun sekarang menjadi rasul yang sangat besar. Marilah kita lanjutkan ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca sedikit dari firman-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami. Dan semoga apa yang telah kami dengar tentang seorang Paulus yang sudah bertobat menjadikan referensi bagi kami, menjadikan cerminan bagi hidup kami bahwa pertobatan itu tidak ada yang mustahil, pertobatan tidak ada yang terlambat bagi Allah. Demi Kristus Tuhan pengantara kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.